Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan mengenai AMDAL terhadap pembangunan pabrik gula. Saya dan teman saya itu Rizka Melia dan teman saya Hani Arifatul Uma. Kemudian pada presentasi ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu rona lingkungan awal, kemudian besaran proyek wajib AMDAL, dan yang ketiga yaitu diagram alir terhadap prakonstruksi, konstruksi, dan tahap operasi. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama rona lingkungan awal. Rona lingkungan awal merupakan gambaran kondisi lingkungan di lokasi pabrik gula yang akan dibangun dan sekitarnya. Rona lingkungan itu sendiri merupakan keadaan lingkungan di tempat proyek yang akan dibangun dan daerah sekitarnya. Adanya rona lingkungan awal ini memiliki manfaat, yaitu untuk pendugaan keadaan lingkungan di masa yang akan datang dengan adanya proyek dan tanpa adanya proyek. Kemudian yaitu lokasi pembangunan pabrik gula. Lokasi ini yaitu berada pada Jawa Tengah, yang tepatnya itu di Pati. Luas yang dimiliki pabrik gula ini yaitu sekitar 17.759 hektar, dan luas area perkebunan yang akan menghasilkan tanaman tebu ini yaitu 8.491 hektar. Dan pabrik gula ini berhasil mencapai produksi sampai 34.938 ton per bulannya. Kemudian tanah pada lokasi pabrik gula ini memiliki kualitas yang baik, berlempung dan subur, sehingga sangat cocok ditanami dengan tebu. Karena pada tanaman tebu itu sendiri memiliki kriteria tanah yang cocok untuk tanaman tebu itu, seperti ya, tanah yang subur, berlempung, baik itu berlempung liat ataupun berlempung berpasir. Kemudian memiliki kemampuan menampung air yang baik. Kenapa kita memilih daerah Pati untuk membangun pabrik gula tersebut? Karena daerah Pati itu kan memiliki tanah yang subur, berlempung, dan memiliki kemampuan berkemampuan penampung air yang baik, sehingga sangat cocok untuk jika kita menanam tanaman tebu di daerah Pati tersebut. Kan kalau tanah tersebut sudah cocok dengan kriteria tanaman yang akan kita tanam, itu akan menghasilkan kualitas yang baik. Jika tanaman tebu itu menghasilkan kualitas yang baik, kemudian jika dikelola menjadi gula, itu akan menghasilkan gula yang berkualitas baik juga, sehingga kita memutuskan untuk membuat pabrik gula itu di daerah Pati tersebut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hani Arifatul Uma. Baik, perkenalkan saya Hani Arifatul Uma dengan NIM 220603110037. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang AMDAL terhadap pabrik gula. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran proyek wajib AMDAL. Besaran proyek pada suatu proyek sangat dibutuhkan, karena dengan adanya besaran proyek tersebut untuk mengukur tolak ukur pada suatu proyek, di mana besaran proyek ini mengacu pada skala dan kompleksitas suatu proyek. Besaran proyek ini bisa meliputi luas wilayah pembangunan, kemudian bisa meliputi anggaran proyek, lalu jumlah pekerja, dan berbagai indikator yang lainnya. Di sini saya menuliskan pada PPT. Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik gula dilihat dari jumlah hasil tebu yang diolah tiap harinya. Jadi semakin banyak tebu yang diolah pada suatu pabrik, maka biaya dan anggaran yang dikeluarkan akan semakin tinggi. Di sini saya mengutip pada jurnal yang pertama, yaitu pabrik tebu dengan kapasitas 6.000 TCD menghabiskan biaya sekitar 1 sampai 1,5 triliun.
Yang kedua, pabrik gula dengan kapasitas 8.000 TCD menghabiskan 2 sampai 2,5 triliun. Sedangkan untuk perkiraan yang ketiga yaitu dengan kapasitas 10.000 TCD menghabiskan 3 sampai 4 triliun. Dengan adanya proyek, maka hal itu dapat digunakan. Dengan adanya besaran proyek, maka dapat digunakan untuk menentukan suatu amdal pada proyek. Proyek tersebut bisa dikatakan membutuhkan amdal atau tidak dapat ditentukan dari besaran proyek. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menganalisis besaran proyek dan menghubungkan dengan amdal, maka kita harus melakukan studi kelayakan lingkungan atau bisa disebut dengan UKL. Dan kita juga dapat menganalisis dampak lingkungan pada proyek tersebut. Seperti kita dapat melakukan survei langsung terhadap proyek yang akan dibangun. Di situ kita dapat melihat luas wilayah proyek tersebut, kemudian teknologi yang digunakan apakah ramah lingkungan atau tidak, dan kemudian kita juga harus berkonsultan kepada para pakar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap prakonstruksi pada pembangunan pabrik gula. Di sini pada tahap prakonstruksi ada 4 poin. Yang pertama, harus ada pengurusan izin. Pengurusan izin ini harus ada pengurusan izin dari pemerintah dan juga dari masyarakat sekitar. Karena apabila tidak mendapat izin, maka nantinya proyek akan mendapat sanksi yang lebih besar lagi. Kemudian adanya survei dan pengukuran, di mana terdapat poin lagi pada survei dan pengukuran ini, yaitu bisa menghasilkan peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, setelah dilakukan survei ini, kita dapat mengetahui dampak negatif apa yang muncul dan dampak positif apa yang muncul. Kemudian adanya pengadaan kebebasan lahan, seperti peningkatan aktivitas ekonomi, itu dampak positifnya dan juga bisa menyebabkan keresahan masyarakat. Pembebasan lahan di sini ialah jika kita sudah survei pada lahan tersebut, kita juga harus mengetahui batas-batas wilayah pada suatu proyek. Misalnya batas ekologis, kemudian di mana proyek tersebut apakah mengganggu area sekitar warga ataupun tidak, seperti itu. Kemudian adanya sosialisasi kepada masyarakat. Nah, di sini sangat penting sekali untuk sosialisasi kepada masyarakat, karena di mana pabrik ini nantinya juga akan menghasilkan produk yang akan diberikan kepada masyarakat. Nah, produk tersebut juga bisa menguntungkan, namun ada juga hal yang dapat merugikan jika masyarakat sekitar tidak tahu apakah pabrik ini hanya menguntungkan saja, maka kita tidak boleh egois, maka kita harus mementingkan keuntungan kita dan juga keuntungan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, apabila ada kerugian yang kita disebabkan dari adanya proyek tersebut, maka kita harus mengganti dengan yang lainnya. Seperti apabila ada pembangunan pabrik, kemudian ada lahan masyarakat yang harus digusur, maka kita harus mengganti kembali lahan masyarakat yang tersita oleh adanya pabrik tersebut. Kemudian yaitu diagram alir tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi itu terdiri dari penerimaan tenaga kerja, mobilisasi peralatan dan material, pembukaan dan pematangan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pelepasan tenaga kerja. Yang pertama yaitu penerimaan tenaga kerja, yaitu dapat meningkatkan peluang kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi.
jika kita membangun proyek atau suatu pabrik di daerah tersebut, maka masyarakat sekitar akan mendapatkan peningkatan peluang kerja, yaitu dengan cara masyarakat sekitar bisa bekerja pada pabrik yang kita bangun. Kemudian peningkatan aktivitas ekonomi pada masyarakat sekitar juga bisa membuat usaha seperti warung makan atau membangun kos-kosan. Kan itu akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Kenapa bisa membuat usaha tersebut? Soalnya kan pasti yang bekerja pada pabrik tersebut bukan hanya masyarakat sekitar saja, pasti berasal dari daerah lain. Yang bekerja pada pabrik tersebut, yaitu yang dari daerah lain, akan membutuhkan tempat tinggal yang dekat dengan pabrik tersebut, sehingga warga masyarakat sekitar bisa membuat kos-kosan untuk menampung pegawai pabrik tersebut. Kemudian mobilisasi peralatan dan material. Mobilisasi peralatan dan material itu sendiri itu mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi dalam tahap ini yaitu pendatangan peralatan-peralatan yang akan dibutuhkan selama proses pengerjaan, baik itu dalam proses pengerjaan pembangunan ataupun dalam proses yang akan dibuat pada peralatan pabrik seperti mesin, seperti itu. Kemudian pembukaan dan pematangan lahan. Pada tahap ini yaitu penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. Pada penurunan kualitas udara itu biasanya itu berasal dari limbah asap. Meskipun kita sudah mengelola asap yang kita hasilkan, pasti pada pembuangan asap itu pasti masih ada zat-zat yang masih menempel pada asap tersebut, sehingga itu akan menyebabkan kualitas udaranya menurun. Kemudian yaitu pada peningkatan kebisingan. Biasanya itu peningkatan kebisingan itu berasal dari mesin atau peralatan yang memiliki suara yang keras, sehingga akan menyebabkan kebisingan. Kemudian akan mengganggu kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat ini biasanya itu dari yang tadi itu, penurunan kualitas udara. Dengan penanganan kesehatan mengganggu kesehatan masyarakat ini tuh biasanya pabrik atau perusahaan itu menyediakan periksa kesehatan itu secara gratis. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana. Dalam pembangunan sarana dan prasarana ini terdiri dari penurunan kualitas air dan permukaan dan penurunan biota perairan. Pada penurunan kualitas air permukaan ini itu biasanya itu berasal dari limbah yang dihasilkan. Dan pabrik gula ini akan menghasilkan limbah. Nah, limbah tersebut itu pastinya sudah dikelola terlebih dahulu. Kemudian setelah dikelola pasti kan dibuang lah. Dibuang itu biasanya itu masih ada zat-zat yang masih menempel pada limbah yang sudah dikelola tersebut. Meskipun sudah dikelola pasti kan masih ada zat-zat kecil, meskipun kecil kan pasti itu sedikit berbahaya kan. Jadi itu akan mengganggu penurunan kualitas air pemukiman dan akan menghasilkan penurunan biota perairan. Contohnya itu kayak ikan-ikan itu akan mati. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu pelepasan tenaga kerja. Dan pada tahap ini yaitu pengurangan pendapatan masyarakat. Pelepasan tenaga kerja ini tuh kan biasanya pada tanah yang dibangun pabrik itu, contohnya awalnya itu perkebunan, kemudian diubah menjadi pabrik. Itu kan yang awalnya masyarakat yang awalnya masyarakat itu bekerja sebagai petani kebun, kemudian setelah perkebunan itu dijadikan pabrik, kan masyarakat kehilangan pekerjaan sebagai petani perkebunan itu, sehingga akan mengalami pengurangan pendapatan masyarakat. Akan tetapi cara penanganannya itu biasanya itu perusahaan itu
menarik masyarakat untuk bekerja di perusahaan itu, sehingga pengurangan pendapatan masyarakat itu bisa diatasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada tahap operasi. Tahap operasi ini di mana setelah melalui 2 tahap, yaitu konstruksi dan prakonstruksi, kemudian dilakukan operasi. Di mana tahap operasi ini ialah tahap pengolahan sebelum adanya produk yang dihasilkan. Pada tahap operasi ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu adanya penerimaan tenaga kerja yang menghasilkan peningkatan peluang kerja, peningkatan aktivitas ekonomi. Nah, dengan adanya pabrik yang dibangun, maka adanya peluang kerja yang dihasilkan untuk masyarakat. Itulah dampak positifnya. Kemudian adanya pemuatan dan pengangkutan tebu pada saat operasi. Nah, di sini pengangkutan tebu di sini, hal itu juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti peningkatan kebisingan. Nah, hal itu juga menyebabkan ketidaknyamanan pada masyarakat. Maka dari itu kita harus mengatasi masalah yang terjadi dengan melakukan studi pustaka dan juga bisa memusyawarahkan apa solusi yang harus kita lakukan. Kemudian pada tahap operasi selanjutnya yaitu ialah pengolahan tebu. Nah, di sini ialah pokok inti daripada tahap operasi, di mana pengolahan tebu itu dibagi menjadi 4. Adanya penggilingan, kemudian pemurnian, kemudian penguapan, dan yang terakhir yaitu kristalisasi. Nah, setelah tahap 4 ini, kemudian adanya limbah dan produk yang dihasilkan. Untuk limbah yang dihasilkan, maka harus diolah dengan sebaik-baik mungkin agar pencemaran yang disebabkan tidak berdampak besar, seperti pencemaran air yang terutama dari limbah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adanya pemeliharaan lingkungan, fasilitas, dan penanggulangan bahaya. Nah, hal ini juga sangat penting dan harus diperhatikan oleh para pemrakasa proyek. Karena di mana di situ juga menyangkut kesehatan para masyarakat. Di mana apabila lingkungan tidak terawat, maka akan ada hal-hal negatif yang ditimbulkan lainnya. Maka hal itu pemerintah juga sudah menetapkan pada undang-undang bahwa setiap proyek yang berdiri harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah memerlukan AMDAL atau tidak. Nah, apabila memerlukan AMDAL, maka AMDAL yang harus dibuat sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dan harus mengatasi dampak yang ditimbulkan tersebut. Maka setelah itu baru mendapat izin untuk pembangunan proyek. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.